Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah ya, walaupun keadaan sedang hujan deras seperti ini, dingin-dingin seperti ini, enaknya di rumah, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua untuk ya bermajelis ilmu di sini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam kehidupannya, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Kemudian, salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, mengajarkan kepada kita semua jalan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di mana sekarang kita masuk kepada pertemuan yang selanjutnya, yaitu ya dosa besar berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya pun bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu wajib bagi orang tersebut untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhkan dirinya dari berbagai keharaman dan kemaksiatan yang diharamkan di dalam agama ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar rindu kepada Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya, akidahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kan gitu. Nah, ini bagi seseorang yang benar-benar merealisasikan ya dari apa yang Allah perintahkan, ya. Dia cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada dirinya. Ya, bukan seperti apa yang terjadi di luar sana. Ada orang-orang yang cinta kepada Allah tapi Allah nggak cinta kepada dirinya. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan dia melakukan sesuatu yang berseberangan dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi ajarkan. Kan gitu. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, "Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhaba." Bukan perkara pentingnya engkau mencintai Allah, tetapi perkara pentingnya engkau dicintai Allah. Kan gitu. Ya Pak, seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, belum tentu orang yang mencintai Allah, dia dicintai oleh Allah. Ya, tapi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti dia mencintai Allah. Kan gitu. Karena dia telah melakukan apapun yang telah Allah perintahkan kepadanya. Makanya Pak, Masya Allah ya, bahwasanya orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, maka mereka inilah para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi lagi, orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, dalam setiap aspeknya, maka mereka itulah para wali Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kata Allah apa dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Kata Allah apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada diri mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu yattaqun, dan mereka pun senantiasa bertakwa. Nah, ini adalah apa? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, ketika beliau menjelaskan tentang sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau? Ya, bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada ajaran yang beliau bawa, serta melaksanakannya, mengikutinya baik lahir maupun batin. Adapun orang-orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah dan mencintai wali Allah, mengaku-ngaku dirinya sebagai wali Allah, akan tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah wali Allah. Tetapi sebaliknya, apabila dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk musuh Allah dan wali syaitan. Coba. Maka kemudian tadi, ya, beliau pun membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum
tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian. Dan Hasan Al-Basri rahimahullah, apa kata beliau? Idda'a qaumun annahum yuhibbunallah. Ada kaum-kaum yang mereka mengklaim bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengklaim diri mereka sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah turunkan ayat tadi, Pak, mihnatan lahum, sebagai ujian kepada mereka. Kan itu. Pak, maksudnya ujiannya, Pak? Ya? Maksudnya ujian apa? Kalau kalian tadi mengatakan diri kalian sebagai wali Allah, kita buktikan sesuai dengan ayat tadi. Apakah kalian benar-benar melaksanakan sesuai dengan standar SOP yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Karena kalau hanya sekedar klaim belaka, semua orang bisa ngeklaim nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Bisa, semuanya ngomong. Ya kan gini, ya ada ustadz ini, ada dai ini, ada kiai ini, ya kan gitu. Mengklaim apa? Dirinya sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak banget tuh yang mengklaim. Ya, namun kenyataannya perbuatannya berseberangan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan gak sedikit pula dukun-dukun yang berkedok sebagai ustadz, lalu kemudian dia perlihatkan perkara-perkara yang mistis di hadapan manusia, yang padahal hakikatnya itu semua adalah bantuan-bantuan setan, bantuan-bantuan jin, lalu kemudian dia katakan, nih wali Allah. Ya. Lalu kemudian apa? Dia sebut nih, ya, ada puasa mutih, ada ini mutih, ada ini mutih. Kemudian apa? Ada ilmu putih juga. Nah, ini repot tuh kayak gini. Ya. Nah, masalahnya lagi apa? Ketemu lagi dengan masyarakat-masyarakat yang jauh dari agamanya. Ya. Yang kajian-kajiannya apa? Yang pengen dengarnya khurafat. Yang pengen didengar apa? Dongeng-dongeng. Ya kan? Ya, takhayul yang pengen dia dengar. Tetapi sekalinya dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dibawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawakan perkataan para sahabat, dikit-dikit dalil, capek deh gini mah, males, boring. Ya, Pak? Sehingga akhirnya apa? Hasilnya orang-orang yang bermajlis ilmu tadi, yang benar-benar tadi, Pak, ada dalilnya ini dari qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Yang hadir cuma berapa, Pak? Cuman segini. Ya, Pak? Cuma segini. Tapi coba kalau yang aneh-aneh tuh yang lagi viral barusan nih. Yang ngomongin apa? Kalau orang-orang yang haji dan umroh ke Mekah itu orang-orang munafik, Pak. Lalu kemudian dia katakan bahwasanya apa? Kalau dia umrohnya, hajinya kemana? Ke Eropa. Nah, Pak, keren gak tuh? Nah, itu yang ikut rame, Pak. Ya, yang ikut, yang hadir tuh di majelisnya rame. Ribuan orang tuh seperti itu. Ya. Orang-orang yang klaim apa? Dia yang mengklaim bahwasanya apa? Dia datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa? Ternyata ketika dia sudah berhadapan di kuburan Rasulullah, lalu kemudian apa? Kuburan Rasulullah goncang-goncang tuh pada waktu itu. Lalu kemudian Rasulullah pun keluar dari kuburannya, lalu kemudian mencium lututnya, Pak. Dia cerita seperti itu tuh. Khurafatnya tuh. Pak, dia ceritain tuh kepada manusia. Tuh yang hadir di majelis dia ribuan. Ya, bahkan yang ngikut alirannya jutaan tuh.
Nah, lembaga yang biasanya harus mengingatkan kalau ada aliran-aliran yang sesat, aliran-aliran yang menyimpang, nggak berani untuk mengingatkannya. Kenapa? Banyak pendukungnya. Repot nih. Nggak percaya antum lihat di YouTube tuh, Masya Allah. Bertebaran tuh semua itu. Ya. Sampai akhirnya pun Pak, karena sudah tadi apa? Dianggap sebagai apa? Wali Allah, keramat dan sebagainya. Ketika dia sudah wafat pun, dia sudah mati pun Pak, ketika kemarin corona, lihat para pengikutnya mengatakan apa? Cara untuk menghindari dari penyakit COVID, corona, apa? Pasang fotonya di rumah-rumah kalian. La haula wala quwata illa billah. Apa ini? Kan gitu. Kesyirikan, Pak. Ya. Tapi sekali lagi, Pak, ribuan ternyata yang melaksanakan, jutaan ternyata yang melaksanakan. Ya. Lalu kemudian apa? Ketika ada orang-orang yang menyampaikan ini adalah sebuah kebatilan, ada orang-orang yang berani menyampaikan. Nggak perlu lagi lembaga, mungkin perorangan menyampaikan bahwasanya ini adalah sebuah kebatilan. Lalu kenapa? Diserang dari mana-mana, dasar nggak toleransi, dasar begini, dari. Kita sampaikan kepada umat tentang sebuah kebenaran, bahwasanya ini adalah sebuah bentuk kesyirikan. Kan itu. Tapi ya kenapa? Ya diserang. Dan inilah yang menjadi sunnatullah. Memang akan terjadi seperti ini. Adanya siapa? Orang-orang yang terus akan memperlihatkan kebenaran di hadapan manusia. Walaupun manusia pada waktu apa? Menghinakan dirinya. Walaupun manusia pada waktu apa? Mencela dirinya. Enggak takut mereka. Ya, mereka enggak takut celaan manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tadi lembaganya enggak berani? Ya, maka kenapa ada dai-dai yang menyeru kepada kebenaran? Kan gitu. Mau kalau kita sampaikan dalilnya udah jelas sekali, banyak dalilnya. Ya, bahkan jangankan sampai dalil sebenarnya, dengan akal saja bisa dipahami. Kan gitu. Ya, Pak? Pahami. Nah, orang tadinya Pak berdusta nih atas nama Nabi Muhammad SAW. Kan gitu Pak. Supaya apa? Supaya orang-orang memuji dirinya. Supaya orang-orang memuja dirinya. Lalu kemudian dia buat cerita bahwasanya apa? Keluar tuh Rasulullah SAW dari kuburannya lalu kemudian mencium lututnya. Orang Indonesia dicium lututnya, kan gitu. Hebat. Kan tuh, Abu Bakar, Umar saja tidak. Ini kenapa? Orang Indonesia yang hidungnya kan gitu, maaf kan gitu. Ya. Berani banget Pak, Masya Allah. Ya. Hebat tuh, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, yang tadi kayak gitu. Yang gitu-gitu banyak Pak. Ya. Nah, karena apa tadi? Hasil hanya sekedar mengklaim. Ya, yang namanya mengklaim semua bisa. Ya Pak, mengklaim sebagai apa? Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya adalah apa? Ketika ada orang-orang yang mengklaim tadi, maka dibutuhkan apa? Pembuktian. Nah, apa itu pembuktiannya? Pak, konsekuensi dari seseorang mengucapkan syahadat kepada Rasulullah SAW itu ada beberapa konsekuensinya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau? Konsekuensi dari apa? Mengucapkan syahadat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Mentaati.
Kan gitu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, para siddiq, wasyuhada, dan para syahid, was-salihin, dan juga orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman di dalam surga. Nah, itu yang pertama tuh. Ta'atuhu fima amar. Mentaati ya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baikkah itu perkara yang telah terjadi, sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, baikkah itu perkara yang zahir ataukah itu perkara yang ghaib. Selama itu keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita semua untuk mengimaninya. Pak, walaupun apa yang dikabarkan tersebut tidak sesuai dengan rasional kita. Itu bukan karena nggak rasional, tapi otak kita saja belum sampai untuk memahami perkara yang gaib tersebut. Ya Pak, otak kita belum sampai. Sama ketika Rasulullah SAW dulu berbicara, kan gitu. Ya, dalam surat Al-Alaq kan itu berbicara tentang embrio ini, itu dan sebagainya. Ketika sains dan sebagainya belum ada, kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab paham nggak apa yang dikatakan Rasulullah itu dari firman Allah? Nah, Pak, kan nggak rasio. Mereka apa ini nggak rasio nih? Bahkan ketika Rasulullah SAW mengabarkan perjalanannya yaitu Isra dan Mi'raj, apa yang terjadi, Pak? Hah? Apa yang terjadi, Pak? Semua mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Gak sesuai dengan rasio, kan gitu. Gak sesuai dengan logika mereka. Karena apa kata mereka? Logikanya kalau untuk melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram itu butuh berbulan-bulan. Kok ini bisa dilakukan dalam waktu 1 malam? Habis itu langsung pergi lagi ke Sidratul Muntaha. Lebih jauh lagi. Rasio enggak nih Pak Padok itu kata mereka? Kan enggak sesuai rasio. Tapi ternyata Pak, setelah 1000 tahun kemudian, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa enggak ditempuh dalam 1 malam? Bisa enggak, Pak? Setelah 1400. Bisa enggak? Bisa enggak, Pak? Pakai apa? Pakai kapal jet, pesawat jet, tuh kan seperti itu. Ya, kalau dulu nggak rasio. Nah ini kita katakan, begitu pun juga sekarang, kalau ada perkara-perkara yang gaib, itu bukan karena apa? Bukan karena itunya yang tidak sesuai dengan rasio, tapi otak kita saja, logika kita saja yang belum sampai. Ya Pak? Maka sudah kalau ada kabar-kabar dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita lakukan apa? Imani. Ya Pak, imani. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, rasio nggak itu Pak? Pak, kalau antum tiba-tiba yang diperintahin untuk menyembelih anak antum, apa yang terjadi Pak? Pak, apa yang akan antum lakukan? Itu tuh. Tapi lihat bedanya keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini kita katakan ya Pak. Yang kedua Pak, tasdiqu fima
akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah udah mulai tenang Pak, tentram, masya Allah ya. Ini majelis tenang, aman, masya Allah ya. Ya. Lalu kemudian apa yang ketiga? Ijtinabu manaha anhu wajazar, menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun mengatakan, wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh, dan apa yang datang dari Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Jangan ninggalinnya, tunggu nanya-nanya dulu. Kenapa? Kan gitu. Pak, ketika Rasulullah SAW mengatakan apa? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan ada sekelompok kaum dari umatku pada hari, Pak, di akhir zaman nanti, ya, kaum yang apa? Menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, menghalalkan sik. 1, 2, 3, sepakat nggak antum semua haram? Sepakat nggak Pak? Zina halal atau haram? Haram, sepakat. Kan gitu. Sutra halal atau haram untuk antum laki-laki? Haram, sepakat antum. Kemudian apa? Khamar halal atau haram? Haram. Musik? Nah, ini kenapa cari-cari kok nah? Kan gitu pertanyaannya. Kok nah? Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengiringi ini dengan 3 perkara yang semuanya haram. Kok kemudian terakhirnya apa? Nah, kan gitu kan. Itu gitu loh. Kan itu Pak. Dan ternyata terjadi di akhir zaman ini Pak. Ya. Nah ketika ada orang mengatakan, oh enggak itu ada imam begini dan sebagainya memperbolehkan musik. Pak, mereka memberi, maaf nih, oke lah kita katakan. Pertama saya katakan pendapat musik bosnya haram. Tapi kalau ada sebagian kecil, sekecil Pak bahkan, per orang bahkan, yang kemudian Pak menghalalkannya, mereka pun juga menghalalkannya dengan syarat Pak. Ya, dengan syarat. Apa? Tidak ada hawa nafsu, tidak ada perkataan kotor di dalamnya, tidak ada apa namanya cinta-cintaan yang yang mengumbar hawa nafsu. Lalu kemudian apa? Alat musiknya pun bukan kayak gini. Ada namanya duf, Pak. Tahu duf, Pak? Bukan rebana ya. Kalau rebana itu ada celenteng-celentengnya, ada ini dan sebagainya. Duf itu kayak genderang tapi apa, Pak? Suara benar-benar dup gitu cuman seperti itu, Pak. Itu yang diperbolehkan. Nah tapi akhirnya apa? Karena dibuka pintunya, mulai oke seruling, oke apa kenceleng-kenceleng. Akhirnya apa? Naik, kemudian apa? Ada gitar, ada kemudian rock. Sekarang apa? Sholawat pakai apa? Nge-DJ. Repot kan kayak gini. Pak, repot kalau seperti ini. Ketika kita ingatkan kepada mereka, ayo kita sholawatnya benerin dan sebagainya. Malah kita dikirim apa? Melarang-larang sholawat. Lah, kita katakan bukan kita melarang sholawatnya. Kita bahkan mengajak untuk memperbanyak sholawat. Tapi sholawatnya apa? Pakai sholawat yang benar-benar diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan sholawat yang paling tertinggi pahalanya. Apa Pak? Sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Ini yang paling tertinggi Pak. Tapi mana ada yang didendangkan di luar sana Pak? Ada nggak didendangkan di luar sana? Jarang. Maka ya sudah tuh, orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut, mereka lah yang apa? Terus membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan gitu tuh. Sampai akhir kan seperti itu. Nah ini kemudian apa? Malah sering saya katakan lagu-lagu striptis Arab yang sebagainya, yang mereka nggak tahu maknanya dibawa ke Indonesia karena apa? Karena nadanya seru, nadanya asik, dipakai.
Pak. Lalu kemudian apa mereka sebut? Salawatan. Nah, ini terjadi nih, fakta nih Pak. Bahkan sudah diingatkan tuh di YouTube banyak banget tuh yang mengingatkan. Ya, tapi inilah ya keadaan manusia. Ya, dan kemudian apa? Ketika mereka tadi apa? Bersolawat dengan apa? Dengan DJ, bersolawat dengan apa? Sambil ngerok. Mereka semua apa? Ngomongnya berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad tuh, kita begini. Pak, ini kenyataannya. Rasulullah sudah melarang musik-musikan tadi gitu. Yang diperintahkan Rasulullah apa? Bersolawatnya dengan tenang. Kalau perlu apa? Dengan penuh kesedihan, penuh gitu kan, seperti penuh kecintaan, ketulusan. Lah ini enggak yang terjadi. Rame-rame akhirnya apa? Yang terjadi ada laki-laki, perempuan, bahkan ada yang pacaran tuh di situ. Sampai disorot tuh. Jadi tempat kemaksiatan akhirnya. La haula wala quwata illa billah. Ya, tapi ini adalah kejadian akhir zaman yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang mungkin berpikir kok ada tuh kayak gitu dan sebagainya. Adakah seperti itu? Ternyata ada akhirnya. Ya Pak. Lalu kemudian yang keempat, wa an la ya'bud illa bima syara', dan dia tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Diajarkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Pak konsekuensi bagi orang-orang yang bersyahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita katakan sebuah fakta dan sebuah fenomena yang terjadi di akhir zaman ini, ada orang-orang yang tadi apa? Mengklaim dirinya apa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengklaim dirinya sebagai wali Allah, lalu kenapa? Mendatangkan kedustaan atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak? Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, apa kata beliau? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia siapkan tempatnya di dalam neraka jahanam. Sekali lagi Rasulullah ingatkan tadi apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia buat hadis-hadis palsu, lalu kemudian dia sandarkan kepada Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia siapkan tempatnya di dalam neraka jahanam. Ya, nah ini kita katakan Pak. Ya, ini katakan. Ya, dan dahsyat perkaranya Pak. Termasuk dosa besar. Ya, bahkan Pak, ya, sebagian para ulama, ya, hukum Pak, hukum untuk orang-orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Pak, orang tersebut terjerumus ke dalam kekufuran. Ya. Walaupun kebanyakan para jumhur mengatakan apa? Bahwasanya orang-orang yang berdosa atas nama Nabi Muhammad SAW, mereka terjerumus dalam dosa besar, yang sangat besar tentunya. Tapi sebagian lagi mengatakan apa? Orang-orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, mereka telah terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, lalu kemudian apa? Mereka pun membawakan hadisnya, ya. Membawakan dalilnya itu pada surat Al-Ankabut ayat 68. Apa kata Allah? Wa man a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqq. Siapakah orang yang paling zalim dibandingkan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Au kadzdzaba bil haqqi lamma jaa, ataupun dia mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya. Dan Pak, orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dia pun juga berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu berasal dari
Allah. Kan gitu Pak ya? Allah berfirman, apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Coba. Ya. Lalu kemudian belum ancaman yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Faman kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, bunyalahu baitun fi jahannam, maka akan dibangunkan untuknya rumah di dalam neraka jahanam. Pak. Disiapkan tempatnya khusus tuh Pak untuk dia di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan dijelaskan oleh para ulama. Kenapa sebabnya tadi begitu, karena kok begitu dahsyatnya kan gitu. Hukumnya seperti itu, hukumannya juga sampai seperti itu. Ya. Pertama karena tadi itu, Pak. Ya. Bahwasanya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Perbuatan dosa yang bahkan setelah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita kan katakan sama tuh. Dusta atas nama Allah dengan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda jauh seperti orang yang berdusta atas nama orang lain. Kalau orang berdusta atas nama orang lain saja itu udah berdosa belum, Pak? Berdosa enggak, Pak? Kan gitu, sudah berdosa besar. Ini tambah lagi apa? Berdustanya atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada itu apa? Apa yang dikatakan oleh beliau itu berkaitan dengan hukum syariat, berkaitan dengan halal dan haram. Kalau mungkin maaf ngomongnya perkataan antum, Pak ya. Saya ngomong, oh Bapak ini mengatakan seperti ini. Kira-kira berefek gak untuk manusia yang lainnya? Pak, gak ngefek kata mereka. Ya elah ya sudah itu urusannya. Kan itu. Tapi kalau yang didustakan Pak, ya kan gitu. Berdustanya atas nama Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian disampaikan kepada manusia. Ini berkaitan dengan syariat nggak Pak? Berkaitan. Berkaitan dengan hal haram tidak Pak? Berkaitan. Kan gitu. Makanya banyak sekali tersebar Pak hadis-hadis Pak palsu. Ya, banyak sekali. Dan alhamdulillahnya itulah karena Masya Allah perannya para ulama. Ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain yang sebagainya apa yang kemudian mereka menyeleksi hadis-hadis yang ada. Mereka lah para mujaddid, mereka lah para penolong Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka alhamdulillah ya kita pun bisa mempelajarinya. Kita bisa menseleksi mana hadis palsu, mana hadis dari Rasulullah SAW. Tapi itu pun masih kesebar di mana-mana hadis palsunya. Karena apa? Orang nggak mau kembali kepada kitabnya Imam Bukhari. Orang kembali ke mana Pak? Perkataan ustadznya. Ustadz yang ngambil dari mana? Dari Google. Nggak ada sumbernya yang diambil. Yang penting seru. Kan gitu. Ya Pak, yang penting seru. Dan nanti kita akan ceritakan ya. Nanti kita akan kita sebutkan contoh-contohnya. Lalu kemudian, ya tadi kita katakan itu berkaitan dengan hukum dan hukumannya. Lalu kemudian sebab-sebab terjadinya atau sebab-sebab tersebarnya hadis-hadis palsu tadi Pak. Yang pertama adalah apa? Adanya kaum zindik Pak. Ya. Kaum zindik itu apa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik yang sebenarnya yang mereka mengaku-ngaku sebagai seorang muslim. Ya Pak. Lihat bagaimana Masya Allah Pak. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Hamad bin Zaid rahimahullah. Apa kata beliau? Kaum zindik itu telah memalsukan hadis atas nama Rasulullah SAW sebanyak 14.000 hadis, Pak. Ya. 14.000 hadis. Pak. Antum berapa hadis yang sudah dihafal, Pak? Pak, udah berapa hadis yang dihafal, Pak? Hah? Aman gak Pak dari hadis palsu tuh? Hah? Aman. Karena apa? Hafalnya cuma satu. Kan gitu. Apa? Innamal a'malu bin niat. Kan seperti itu. Ya, nah ini kayak
itu, Pak. Bayangin, ya, 14.000 hadis palsu, Pak. Ya. Bahkan kemudian apa, Pak? Disebutkan juga, Pak, ya, ada salah seorang zindik yang ketika pada waktu itu dia sudah benar-benar memastikan dirinya sudah bakal dieksekusi. Dan terakhir kemudian apa? Dia pun berkata, demi Allah, kata dia, sesungguhnya aku telah memalsukan hadis kepada kalian itu sebanyak 4.000 hadis. Aku halalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan aku haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang, Pak, memalsukan 4.000 hadis. Coba. Satu orang zindik, Pak. Gimana dengan zindik-zindik yang lainnya, coba? Hah? Masya Allah. Nah, ini kita katakan. Ya. Nah, contoh, Pak. Ada pula yang terjadi ya, Pak, di masa ini. Ya. Contoh yang paling masyhur hadis palsunya dan ternyata malah ini dibawa oleh para dai-dai, diceritain sama para dai-dai, Pak, karena keren nih. Lalu kenapa dia asal nyomot-nyomot aja tuh dari internet, nggak tahu sumbernya. Akhirnya apa, di mana-mana tuh, Pak, kesebar hadis palsu ini. Dan mungkin antum apa? Ketika antum mendengarnya merengek-rengek, antum mendengar kisahnya. Nah, kisah apa, Pak? Hadis apa, Pak? Masyhur, terkenal sekali, Pak. Hadis Rasulullah SAW dengan Yahudi buta. Pernah dengar nggak, Pak? Pernah dengar nggak, Pak? Bingung katanya, yang mana Ustaz kan sore itu ya. Pak, kisahnya, ya ini kisah hadis palsunya nih yang dibawakan apa? Ada seorang Yahudi buta yang kemudian apa? Selalu disuapin oleh Rasulullah, Oh baru, kan gitu sore itu, Pak. Udah, Pak. Udah ingat kan? Udah ingat kan? Seorang Yahudi buta yang disuapin oleh Rasulullah SAW. Dan setiap kali Rasulullah nyuapin, apa kata Yahudi buta tersebut? Hati-hati, di sana ada Muhammad. Dia seorang pendusta, dia begini, begitu. Rasulullah hanya diem. Kan gitu, terus disuapin tuh, Pak. Sampai akhirnya wafat, datang kemudian apa? Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, apa yang sering dikerjakan oleh Rasulullah. Dikasih tahu bahwasanya Pak, ini nyuapin siapa? Nyuapin Yahudi buta. Datanglah Abu Bakar nyuapin. Kata Yahudi buta tersebut, saya tahu engkau bukanlah orang yang biasa nyuapin saya. Ya, Pak. Lalu kemudian apa? Kata Abu Bakar, iya, orang yang selama ini nyuapin kamu adalah orang yang selalu engkau caci, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Yahudi buta tadi pun akhirnya apa? Menangis-nangis lalu kemudian masuk ke dalam agama Islam. Dulu ketika antum mendengar cerita ini, wah keren bener ini, Pak. Kan gitu. Pernah dengar nggak antum, Pak? Kalau antum nggak dengar berarti antum yang nggak keren berarti. Ya kayaknya antum berarti bukan gitu. Ya. Itu kesebar di mana-mana tuh hadis palsu ini, Pak. Ini nggak ada sama sekali sumbernya, Pak. Nggak ada sama sekali. Ya, dan ini kisah ya dibawakan oleh siapa? Dibawakan oleh orang-orang munafik, Pak. Sengaja untuk apa? Untuk memberitahukan kepada manusia, gini loh bersifat toleransi. Walaupun dicaci maki, kan gitu. Rasulullah walaupun dicaci maki, Al-Quran mau dicaci maki, gini toleransi. Tuh, Pak. Ini yang dibuat oleh siapa? Orang-orang munafik. Ya, agar kaum muslimin kalau apa? Rasulnya dicaci, Al-Quran dicaci, Islam dicaci, bahkan Allah dicaci. Udah nggak apa-apa. Kan gitu, Pak. Efeknya kan? Nih ada hadisnya. Hadis palsu kita katakan. Ya, Pak, nggak ada dasarnya sama sekali. Tapi udah berapa banyak manusia yang mendengar cerita tersebut. Kan itu. Jangan-jangan antum sudah ceritain juga ke anak antum. Kan gitu kan, Pak. Ya. Nah, ini kita katakan satu. Ya, sebab yang lainnya udah belum nih?
Belum. Ya, sebab yang lainnya apa Pak? Karena mengikuti hawa nafsu. Apa maksudnya hawa nafsu? Dikarenakan fanatik kelompok, suku, ya Pak, partai, kan itu. Akhirnya apa? Buatlah hadis-hadis palsu untuk membela apa? Kelompoknya, sukunya, dan sebagainya. Itu yang kedua. Itu banyak juga Pak. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Sebagaimana disebutkan juga Pak, ada salah seorang Khawarij yang bertobat. Lalu kemudian apa dia katakan? Ya, sesungguhnya hadis-hadis ini adalah agama kalian. Maka perhatikanlah dengan baik dari mana kalian mengambil agama kalian. Lalu kemudian apa kata dia? Karena sesungguhnya dahulu kami, kata dia. Kami yaitu orang Khawarij ini. Yaitu apa? Ketika kami sudah condong kepada sebuah perkara, kami buat hadis palsunya untuk menguatkan perkara tersebut. Apa? Apa ya? Lalu kemudian apa lagi? Yang ketiga, ya. Ada kemudian orang-orang yang memalsukan hadis-hadis untuk apa? Untuk tujuan baik. Oh, disangka kayak tadi Pak, ya. Membuat apa? Kecintaan kepada Rasulullah. Kayak hadis apa tadi? Ya, Rasulullah dengan Yahudi buta. Mungkin juga Pak niatnya Pak. Niatnya tujuannya baik, tapi kita katakan dosa besar, ya Pak. Masih banyak kisah-kisah Rasulullah yang baik, yang menjadi teladan yang begitu baik untuk kita semua tanpa perlu ada kedustaan di dalamnya. Lalu kemudian apa Pak? Qasas, adanya tukang-tukang cerita Pak. Supaya apa? Supaya orang-orang takjub kepadanya, supaya orang-orang apa Pak? Ya, terpukau dengannya, dia pun dapat keuntungan dunia. Dibuatlah cerita-cerita atas nama Nabi Muhammad SAW. Salah satunya apa tadi Pak? Tadi datang ke kuburan Nabi Muhammad, gojrok-gojrok kan kuburan Rasulullah keluar, lalu kemudian apa? Rasulullah pun mencium lututnya. Itu Pak, supaya apa? Supaya orang-orang takjub dengan dia. Ya Pak, supaya orang-orang takjub dengan dia. Ya. Belum hal-hal yang lain lagi. Ada lagi ngomong apa? Bahwasanya apa? Dia ya diberikan oleh Nabi Khidir 5 jilid kitab untuk diamalin. Pak, apalagi nih gitu kan? Pak, kita katakan kalau Nabi Khidir masih hidup, Nabi Khidir akan melaksanakan apa yang disyariatkan lewat lisan Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi Isa di akhir zaman nanti, Pak, di akhir zaman itu akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Isa datang, lalu kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam, kata Nabi Isa, enggak, engkau yang menjadi imamnya. Akhirnya apa? Nabi Isa sholat di belakangnya Imam Mahdi dengan sholat sesuai apa Pak? Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ini apa? Bawa Nabi Khidir. Banyak banget kedustaan-kedustaan yang lainnya Pak. Ya. Nah tadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari semua kedustaan-kedustaan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua orang-orang yang teguh di atas Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua orang-orang yang bisa membela agama Islam ini, ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.